Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi materi kita hari ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa pusing sendiri waktu mulai nyusun metodologi penelitian? Terutama pas udah masuk ke urusan populasi dan sampel. Ya, konsep ini emang fundamental banget, tapi seringkali bikin maju mundur pas mau mulai riset. Padahal kalau kalian baca jurnal atau bahkan cuma sekedar lihat hasil polling pemilu di TV, itu semua adalah hasil dari trik populasi dan sampel yang lagi bekerja. Nah, di sesi kali ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik konsep akademis ini. Kita bakal ubah sesuatu yang kelihatannya rumit jadi super simple, gampang dipahami, dan yang paling penting bisa langsung kalian praktekin. Yuk kita mulai! Buat pemanasan, coba bayangin skenario ini. Gimana caranya kalian meneliti seluruh pengguna internet di dunia? Wah, ada miliaran orang kan? Disinilah kita ketemu sama yang namanya dilema universal peneliti. Di satu sisi, kita pengen banget neliti kelompok yang super besar biar hasilnya akurat. Tapi di sisi lain, realitanya kita nggak punya waktu dan pastinya nggak punya budget yang nggak terbatas. Nggak mungkin kan kita ngetok pintu rumah orang satu persatu di seluruh bumi? Nah, terus gimana dong solusinya? Untuk ngejawab masalah raksasa tadi, kita udah nyiapin peta jalan yang asyik banget buat hari ini. Kita bakal mulai dari memahami apa itu populasi dan sampel, lanjut ke alasan kenapa kita butuh sampel, terus ngebahas teknik acak dan teknik tidak acak. Setelah itu, kita bakal cari tahu cara mentuin jumlah sampel yang ideal dan ditutup dengan studi kasus biar makin kebayang. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, memahami populasi dan sampel. Gampangnya gini deh, di satu sisi kita punya populasi. Ini adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian kalian. Seluruh anggota grup yang punya karakteristik spesifik yang udah kalian tentuin dari awal. Nah, di sisi lain kita punya sampel. Sampel ini cuma sebagian atau porsi kecil yang diambil dari populasi tadi untuk mewakili keseluruhan grup. Kalau diibaratkan, populasi itu loyang kuenya secara utuh, nah sampel itu satu potong kue yang kalian cobain buat tahu rasanya. Biar makin mantap dan gak asal bunyi, kita pinjam definisi dari ahlinya langsung nih. Menurut pakar metodologi penelitian, Sugiono, populasi itu bukan sekedar asal semua orang. Beliau bilang, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Jadi, highlight utamanya ada di karakteristik spesifik, bukan sekumpulan orang acak di jalan, melainkan target yang benar-benar pas dengan kriteria riset kalian. Terus, kalau sampel itu sendiri apa? Nah, pakar lainnya, Ari Kunto, ngasih definisi yang benar-benar padat dan jelas. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Kata kunci yang paling penting di sini adalah wakil. Sampel itu bukan cuma soal jumlah yang lebih dikit, tapi dia bawa tanggung jawab gede buat benar-benar mewakili karakteristik dari si kelompok besar tadi. Dan tahu nggak sih yang bikin menarik? Populasi itu sendiri sebenarnya terbagi jadi dua tipe loh. Pertama, ada yang namanya populasi terbatas atau finite. Ini kelompok yang jumlahnya udah pasti dan bisa dihitung. Contohnya kayak tepat 200 siswa di satu sekolah gitu. Tapi di sisi lain ada juga populasi tak terbatas atau infinite. Ini tuh kayak contoh pengguna internet yang kita bahas di awal tadi. Jumlahnya benar-benar nggak bisa dipastiin karena terus bertambah dan berubah setiap detiknya. Masuk ke bagian 2. Mengapa kita butuh sampel? Ini dia rahasianya. Alasan paling krusial kenapa kita pakai sampel adalah buat menghemat waktu dan biaya. Bayangin efisiensi luar biasa yang bisa kita dapetin. Proses penelitian jadi jauh lebih gampang dan kerennya lagi, kita malah bisa ngegali data lebih dalam karena fokus di kelompok yang lebih kecil. Tapi ingat ya, sampel kalian itu bakal percuma alias gak valid kalau nggak menuhin 4 syarat mutlak ini. Dia harus benar-benar representatif. Jumlahnya harus cukup atau adequate, harus objektif alias nggak bias, dan pastinya harus dipilih pakai prosedur yang benar. Nggak bisa asal tunjuk aja. Lanjut ke bagian 3, teknik acak, atau istilah kerennya probability sampling. Konsep dasar dari teknik acak ini adalah setiap anggota populasi punya peluang yang sama persis buat terpilih. Bentuk yang paling murni dan simple adalah simple random sampling. Sesuai namanya, ini gampang banget. Kalian ambil subjek secara acak tanpa mikirin tingkatan atau strata apapun. Bayangin aja kayak lagi ngocok arisan atau ngambil nama siswa dari dalam topi. Super adil dan langsung pada sasarannya. Tapi, gimana ceritanya kalau populasi kalian itu nggak seragam? Katakanlah ada siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan kalian butuh perwakilan yang adil dari masing-masing kelas. Nah, disinilah stratified random sampling jadi pahlawan.
Sebagai peneliti, kalian bagi dulu populasinya ke dalam kelompok atau strata spesifik, bisa berdasarkan kelas, jenis kelamin, atau apapun. Baru deh setelah itu kalian acak dari masing-masing kelompok tadi. Dengan begini, suara dari tiap kelompok dijamin bakal kedengeran. Selain itu, kita juga punya dua teknik andalan lain. Kalau kalian berurusan sama area geografis yang luas banget, cluster sampling ini cocok banget. Alih-alih milih satu-satu secara individu, kalian milih kelompok wilayahnya. Misalnya langsung pilih satu sekolah tertentu di sebuah kota. Beda lagi kalau kalian suka pendekatan yang serba matematis dan ketat, ada systematic sampling. Ini pakai interval gitu, contohnya kalian cuma milih siswa di setiap kelipatan angka 5. Rapi, terstruktur, dan gampang dilacak. Sekarang kita pindah gigi ke bagian 4, teknik tidak acak, alias non-probability sampling. Kalau di teknik yang ini, peluang terpilihnya setiap orang itu nggak sama. Kenapa peneliti sengaja ngelakuin ini? Karena kadang-kadang kita butuh data yang spesifik banget. Ada dua teknik utama di sini. Pertama, purposive sampling, di mana kalian milih sampel berdasarkan kriteria ketat yang kalian buat sendiri. Misalnya nih, kalian cuma butuh siswa yang aktif di ekskul Rohis aja. Kedua, ada kuota sampling. Ini kalau kalian butuh angka yang pasti. Misalnya kalian bilang, pokoknya saya cuma butuh tepat 30 laki-laki dan 30 perempuan. Siapapun yang ketemu duluan, langsung dijadiin sampel. Nah, dua teknik tidak acak berikutnya ini lumayan unik loh. Ada accidental sampling yang mengandalkan kenyamanan tingkat dewa. Kalian tinggal jadiin sampel siapa aja yang kebetulan berpapasan di lokasi penelitian. Cepat banget sih emang, tapi hati-hati, biasnya tinggi. Terus ada snowball sampling. Kayak namanya, ini tuh mirip bola salju yang makin lama makin gede. Kalian mulai dari ngewawancarain satu orang dari komunitas tertentu, terus orang itu ngerekomendasiin temennya ngerekomendasiin temennya lagi, sampai akhirnya sampel kalian kumpul. Ini ampuh banget buat ngeliti kelompok yang sifatnya tertutup atau susah ditembus orang luar. Masuk ke bagian kelima, menentukan jumlah sampel ideal. Ini nih pertanyaan sejuta umat. Oke, lihat rumus ini. Stop, jangan panik dulu. Kelihatannya emang kayak matematika rumit, tapi mari kita bedah santai. Ini namanya rumus Slovin. Rumus ini adalah alat andalan kalau kalian tahu persis berapa sih jumlah total populasi kalian, alias buat yang finite population tadi. Coba dengerin baik-baik. N kecil sama dengan N besar dibagi dalam kurung 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Terdengar gampang kan pas diucapin? Biar makin kebayang, kita bongkar huruf-hurufnya. N kecil itu adalah target akhir kita, jumlah sampel yang mau dicari. N besar itu jumlah populasi keseluruhan kalian. Dan huruf E itu adalah margin of error, alias seberapa besar sih tingkat kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Di ilmu sosial, angka E ini biasanya dipatok di 0,05 atau 5%. Jadi kalian tinggal masukin aja angka populasinya ke rumus, terus biarin matematikanya kerja ngasih tahu batas minimal sampel yang sah buat riset kalian. Gampang banget sebenarnya. Tapi gimana kalau kalian bener-bener males ngitung dan nggak mau sentuh rumus sama sekali? Tenang, ada jalan pintasnya. Kalian bisa pakai tabel Krejci dan Morgan. Ini tuh ibarat lembar contekan raksasa yang udah dihitungin secara profesional. Kalau populasi kalian sekian, sampelnya harus sekian. Semua udah ada angkanya. Kalian tinggal cari jumlah populasi kalian di tabel itu, terus lihat ke kolom sebelahnya buat tahu jumlah sampel idealnya. Bener-bener lifesaver buat hemat waktu. Oke, biar makin nancep di kepala, kita masuk ke bagian 6, studi kasus dan perbandingan. Mari kita bawa teorinya ke dunia nyata. Katakanlah kita mau riset dan prosesnya jalan kayak gini. Langkah pertama, kita tentuin topiknya. Pengaruh full day school terhadap efektivitas Rohis. Langkah kedua, kita cek populasinya. Oh, ternyata ada 300 siswa secara keseluruhan di sekolah itu. Terus, di langkah ketiga, peneliti ngitung pakai rumus dan ketemu angka, kita cuma butuh 75 siswa sebagai sampel. Nah, biar adil mewakili tiap kelas, akhirnya dipilihlah teknik stratified random sampling. Keren kan? Dari ide mentah di kepala, berubah jadi rencana riset matematis yang solid banget. Sebagai penutup, mari kita rekap perbandingan utamanya karena ini ngerangkum semuanya dengan brilian. Ingat ya, populasi itu seluruh objeknya, sementara sampel cuma sebagian kecilnya. Populasi itu jumlahnya masif, sampel jauh lebih sedikit. Secara fungsi, populasi adalah gambaran besar target kita, sedangkan sampel itu yang benar-benar maju jadi perwakilan datanya. Dan yang paling penting di antara semuanya, ujung-ujungnya soal biaya. Riset ke seluruh populasi itu nguras kantong banget, sedangkan pakai sampel jauh lebih ekonomis dan pastinya lebih realistis buat diselesain. Jadi, itu dia rahasianya teman-teman. Populasi ngasih kita target dan teknik sampel ngasih kita alat buat nyelesain riset secara efisien tanpa ngorbanin akurasi sama sekali. Nah, sekarang coba pikirin ini.
Waktu dan uang riset kalian itu terbatas. Dengan mindset baru soal strategi acak, kuota, sampai rumus efisiensi yang barusan kita bahas, gimana kalian bakal ngerancang penelitian selanjutnya? Coba renungin itu pas kalian lagi nyiapin proyek besar berikutnya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, dan semangat terus menelitinya.